Terminal Cikarang, Bekasi, menjelang siang hari. Debu beterbangan, aroma solar dan keringat bercampur jadi satu. Deru mesin truk tua meraung-raung, bersaing dengan teriakan kernet yang menawarkan rute antar kota. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, satu sosok berdiri tegak, bagaikan raja di tengah medan perang. Dia adalah Agus Baja, preman botak berbadan tambun dan kekar, mengenakan kaos ketat yang menonjolkan otot bajanya. Di tangannya menggantung rantai besi, dan di matanya menyala api intimidasi. Semua orang tahu, tak ada yang bisa melintas terminal tanpa izin dari Agus. Ia tak segan menghancurkan kaca depan truk atau melempar batu ke sopir yang menolak bayar uang keamanan. Di bawah kepemimpinannya, terminal Cikarang lebih mirip sarang preman daripada pusat transportasi. Kalau mau selamat, bayar. Kalau nggak mau, pulang dalam peti. Begitu teriaknya siang itu, saat seorang sopir baru mencoba masuk tanpa bayar. Anak buahnya tersebar di setiap sudut terminal, ada yang mengatur parkir sambil menodong, ada pula yang menyamar jadi tukang ojek tapi diam-diam mengintai siapa yang bisa dipalak. Agus duduk di kursi plastik usang yang ia sebut singgasana. Ia menenggak air mineral sambil menyaksikan ketakutan merayap di wajah orang-orang yang lewat. Baginya, rasa takut orang lain adalah candu. "Gue preman, bukan malaikat," katanya suatu kali. "Gue hidup dari takutnya orang." Namun siang itu berbeda. Seorang sopir tua muncul dari arah selatan, mengendarai truk petak tua yang mengangkut 4 ekor sapi kurban. Suaranya keras, knalpotnya berteriak parau, seolah menantang suasana mencekam terminal. Sopir itu turun perlahan, mengenakan ikat kepala lusuh dan sandal jepit. Orang-orang memperhatikan dengan heran, "Mang Tejo," begitu tulisan di pintu truk. Kakek itu bahkan tak melirik pos preman. Ia melenggang menuju warung untuk membeli air minum. Agus memperhatikan Mang Tejo dari jauh. Wajahnya mengernyit, merasa dihina. "Wah, nih kakek nenek nggak sopan," gumamnya. Ia bangkit, rantai besi di tangan berbunyi. Anak buahnya mulai bergerak, membentuk setengah lingkaran seperti biasa saat mangsa akan ditekan. Beberapa sopir muda menggeleng pelan, kasihan melihat kakek tua yang tampak tak berdaya. Tapi mereka tahu, di terminal ini, kasihan tak punya tempat. Tanpa aba-aba, Agus melangkah mendekat. "Heh, kek, bawa sapi." "Ya." "Wah, berarti banyak duit, dong." Suaranya berat dan kasar, seperti drum yang dipukul. Mang Tejo menoleh perlahan, memandangi Agus dengan mata yang tenang. "Ini sapi buat kurban, nak. Saya cuma nyampein titipan dari pesantren. Mau saya parkir dulu?" Jawaban itu membuat Agus tersenyum sinis. "Ah, kakek-kakek sok suci. Di sini nggak ada yang gratis. Bayar dulu, 300.000. Mang Tejo menghela napas. "Saya sopir, bukan juragan. Cuma dapat upah jalan dan makan. Niat kurban jangan kau palak, nak, takut azab Allah itu nyata." Kata-kata itu seperti tamparan ke muka Agus. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi karena harga dirinya diinjak. Tanpa pikir panjang, Agus mendorong dada Mang Tejo hingga sang kakek jatuh terduduk. Rantai besinya diayun pelan, menggertak. Tapi anehnya, Mang Tejo tak marah, tak teriak, tak bahkan menghindar. Ia hanya menatap Agus dengan pandangan dalam, pandangan seorang guru yang sedang menakar murid yang tersesat. Terminal Cikarang hening sejenak, waktu seakan berhenti. Hanya suara sapi menguak lirih dari truk Mang Tejo yang terdengar, seperti pertanda akan datangnya sesuatu yang lebih besar. Di kejauhan, awan mulai gelap, dan angin sore meniup pelan debu di tanah. Tak ada yang tahu bahwa hari itu, preman botak penguasa terminal telah menabuh genderang perang pada seseorang yang tak seharusnya diganggu, seorang kakek tua pemilik ajian dasawisa. Mang Tejo bangkit perlahan dari tanah, menepuk celana, yang berdebu tanpa satu keluhan pun. Di wajahnya tak ada amarah, hanya sorot mata tajam yang mengintai jauh ke relung batin Agus. Para saksi mata, tukang parkir, sopir angkot, kernet, hingga pedagang asongan, menahan napas. Preman terminal itu barusan mendorong seorang kakek, tapi yang menggetarkan mereka justru ketenangan si kakek itu. Seolah tubuh renta itu menyimpan bara yang belum menyala. Angin sore semakin kencang, mengibarkan ikat kepala lusuh Mang Tejo. Ia melangkah ke truknya tanpa berkata sepatah kata pun, membuka pintu belakang, lalu menepuk-nepuk pantat salah satu sapi. "Sabar, Le," bisiknya, seolah bukan sedang berbicara kepada hewan biasa.
Anehnya, sapi itu tenang, tak mengamuk meski sejak tadi mendengar keributan. Agus yang masih berdiri dengan rantai besi di tangan mulai geram karena merasa diabaikan. "Hei, tua bangka, lo pikir ini kebun nenek lo?" bentak Agus sambil maju, rantai besi siap diayunkan. Tapi sebelum sempat mendekat lebih jauh, Mang Tejo membalikkan badan. Untuk pertama kalinya, ia menatap Agus dengan sungguh-sungguh, mata itu seperti danau dalam kabut, tenang tapi menyimpan jurang tak terlihat. Lalu bibirnya bergetar lirih, membaca sesuatu yang tak dimengerti siapapun. Sebuah mantra kuno yang terdengar seperti bisikan angin dari gunung jauh. "Astagfirullah, dasar sombong, ajian belum tentu menyelamatkan nyawamu, nak," gumam Mang Tejo pelan, tapi suara itu terasa seperti gelegar di kepala Agus. Seketika, rantai besi di tangannya terasa panas. Agus refleks melemparnya ke tanah dan mundur selangkah. Lo ngapain gue?" teriaknya panik. Tubuhnya mulai gemetar, bukan karena takut, tapi karena hawa dingin yang tiba-tiba menjalari tulang belakang, seperti disentuh tangan gaib. Dari balik baju kotornya, Mang Tejo mengeluarkan sehelai sapu tangan merah usang. Ia membuka lipatannya dengan hati-hati. Di dalamnya, terdapat secarik daun kering bertuliskan huruf aksara kuno. Semua mata tertuju pada benda kecil itu. "Ini titipan guru saya, Ajian Dasawisa, 10 hawa penjaga diri dari segala laku angkara murka," ujarnya, suaranya lirih namun tegas. "Saya nggak suka kekerasan, tapi jangan pernah pikir saya nggak bisa melawan." Agus mundur satu langkah lagi, untuk pertama kalinya merasa ragu. Tapi ego seorang penguasa jalanan membuatnya bertahan. "Main klinik ya lo, nih orang tua udah sinting," serunya untuk menutupi rasa takutnya sendiri. Namun anak buahnya tak ikut tertawa. Mereka malah melangkah mundur pelan. Ada sesuatu dalam udara sore itu, sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Langit mendadak muram, awan hitam berputar pelan di atas terminal, seolah langit ikut mengamati pertarungan tak seimbang ini. Lalu datanglah hembusan angin besar, bukan sekadar angin biasa. Angin itu berputar di sekitar Mang Tejo, menyibakkan debu dan daun kering, menciptakan pusaran kecil yang mengitari tubuh tuanya. Suaranya seperti rintihan 1000 leluhur. Mang Tejo memejamkan mata, lalu menginjak tanah 3 kali. "Dengan izin Allah dan restu guru, aku buka penjuru Dasawisa, demi menegakkan yang hak atas yang batil." Terdengar seperti lonceng akhir zaman bagi siapapun yang bermain-main dengan ajian ini. Dan saat itu juga, Agus Baja merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya, rasa takut yang murni, yang keluar dari dalam dada, bukan dari ancaman luar. Ia menatap Mang Tejo yang kini tampak seperti bukan manusia biasa, tapi penjelmaan hawa leluhur yang bangkit untuk mengadili dosa jalanan. Agus Baja berdiri kaku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tatapan mata Mang Tejo yang tenang namun menusuk terasa seperti pisau yang menelanjangi seluruh keberaniannya. Para anak buah Agus mulai mundur, satu persatu, tanpa disuruh. Mereka mengenal betul raut wajah bos mereka saat gentar, dan kini, si botak besi itu berdiri seperti bocah tersesat di tengah kuburan. Suara teriakan dan tawa yang tadi riuh di terminal, lenyap digantikan bisikan angin yang seolah membawa ribuan doa para leluhur dari zaman silam. "Lo pikir terminal ini lo yang punya, nak?" ujar Mang Tejo, langkahnya pelan, tapi tiap hentakannya terasa menggetarkan tanah. "Tanah ini sudah dilewati ribuan kaki sopir yang jujur. Lo kotori dengan pungli dan pemaksaan. Lo rampas rezeki orang, dan lo bangga." Tangan kanannya mulai bergerak membentuk mudra kuno, lambang pembuka ajian Dasawisa. 10 ruas jarinya mengeluarkan hawa hangat, lalu berubah menjadi panas, seperti bara kecil yang menyala di tiap sendi. Agus mencoba menggertak, "Jangan sok sakti, tua bang," tapi suaranya tercekat. Dari ujung jari Mang Tejo, mulai muncul semburat merah samar yang membentuk garis-garis udara, seperti benang halus yang menari-nari di antara mereka. Tanpa disadari, kakinya mulai lemas. Bukan karena sihir, tapi karena tubuhnya tak bisa lagi membohongi jiwa, ia takut. Tiba-tiba, udara bergetar. Suara gemuruh seperti diseret dari dalam perut bumi menggema di tengah terminal. Sapu tangan merah yang tadi dibentangkan Mang Tejo melayang perlahan, lalu terbakar tanpa api. Asapnya tak naik ke atas, tapi justru berputar membentuk sosok bayangan 10 sosok berjubah putih, melayang mengelilingi Mang Tejo.
10 hawa penjaga, penjuru timur, barat, utara, selatan, atas, bawah, dan pusat sukma. Hari ini, aku buka 7 lapisnya. Jeritan sapi di truk ikut menggema, namun anehnya bukan jeritan panik, seolah mereka paham dan ikut khusyuk dalam upacara ini. Agus mundur 2 langkah, lalu memungut rantai besinya. Gua nggak takut, lo cuma kakek renta main debus. Teriaknya sambil berlari, rantai dilayangkan ke arah Mang Tejo. Tapi begitu rantai itu nyaris mengenai kepala si kakek, tiba-tiba, ZRAAKK. Rantai itu terbelah 2 di udara, seperti dihantam pedang tak kasat mata. Agus terpental ke belakang, dadanya terasa dihantam palu godam. Ia mengerang, mencoba bangkit, tapi tubuhnya berat. Bayangan jubah putih itu kini mendekat, dan tiap kali mereka lewat, udara seperti disedot keluar. Tak bisa bernapas. Agus memaksa berdiri, tapi lututnya goyah. Apa ini, lo siapa sebenarnya? Ucapnya dengan suara tercekat. Mang Tejo berdiri dengan tenang. Saya bukan siapa-siapa, hanya sopir tua yang ingin mengantar kurban untuk masjid. Tapi kalau tanah ini diisi oleh penindasan, maka Ajian Dasawisa akan membela yang tertindas. Ia lalu menunduk sebentar, seolah berdoa, sebelum berucap dengan suara yang mengguncang dada, dengan ini, dimulailah penguncian hawa pertama. Udara seketika berat, Agus merasa seperti ditindih batu besar. Suara anak buahnya yang tadi panik pun lenyap. Di matanya, dunia berubah kelam. Dan dalam detik itu, ia baru menyadari, ia telah menyulut kemarahan seorang kakek yang bukan hanya tua dalam usia, tapi juga tua dalam ilmu dan warisan leluhur yang tidak sembarang bisa disentuh. Tubuh Agus Baja tergolek di tanah terminal, napasnya tersengal. Dada kirinya nyeri seakan dihantam palu dari dalam. Ia mencoba berteriak memanggil anak buahnya, tapi suaranya hanya keluar sebagai geraman parau. Sosok-sosok berjubah putih masih berputar mengitari Mang Tejo, seolah membentuk lingkaran pelindung yang tak bisa ditembus oleh kekuatan manusia biasa. Hawa pertama Ajian Dasawisa telah dibuka, dan itu baru permulaan dari badai yang akan datang. Beberapa orang di sekitar terminal mulai mengabadikan peristiwa itu dengan kamera ponsel, tapi anehnya, setiap video yang direkam langsung buram, terganggu gangguan visual aneh. Seorang pedagang rokok bahkan berkata lirih, ini ajian lama, ajian langka. Pernah ku dengar dari almarhum kakekku. Dasawisa itu bukan cuma jurus, itu warisan darah. Ucapan itu menambah suasana mencekam. Tak ada yang berani mendekat. Terminal Cikarang yang biasanya bising, kini seperti berada di ambang dunia lain. Sementara itu, di tengah pusaran kekuatan yang tak terlihat, Mang Tejo tetap berdiri dengan mata terpejam. Ia menelusuri kenangan lama yang kini terbangkitkan oleh arogansi Agus Baja. Dalam pikirannya, tergambar sosok gurunya, Ki Sentanu Wulung, seorang begawan tua yang hidup di lereng Gunung Merapi. Dulu, saat Tejo masih muda dan penuh amarah, ia pernah dibakar dendam karena ayahnya dibunuh preman di jalur Pantura. Dari situlah ia digembleng, dituntun, dan akhirnya mewarisi 10 hawa sakral, penjuru dasar Ajian Dasawisa. Tejo, ajian ini bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menjaga jalanmu tetap dalam lindungan Gusti. Jangan buka kecuali nyawa seseorang terinjak karena kesombongan, pesan gurunya dulu, saat ia menutup pelatihan terakhirnya dengan membungkus daun berisi aksara pusaka, yang kini dibawanya kemanapun ia pergi. Pesan itu membayang dalam benaknya kini, saat ia melihat wajah Agus Baja yang penuh kebencian namun ketakutan. Mang Tejo menarik napas panjang. Anak muda, belum terlambat kalau kau ingin kembali. Aku belum buka hawa kedua. Tapi kalau masih keras kepala, maka aku tidak bisa lagi menahan pusaka ini dalam ketenangan. Ucapannya tenang, tapi suara angin kembali menggelegak. Agus Baja, meski tubuhnya bergetar, tetap memaksakan diri bangkit. Gue nggak takut. Gue, Agus Baja, teriaknya, meski lebih terdengar seperti ratapan putus asa. Tapi Mang Tejo hanya menggeleng pelan. Ia lalu mengepalkan tangan kanannya ke dada, lalu menghentakkan kaki ke tanah 3 kali. Hawa kedua, penjaga arah barat daya, Bayu Sekar Jagat. Seketika, hembusan angin panas menerjang, membuat beberapa pohon sekitar terminal meliuk liar. Debu beterbangan, dan dari tengah pusaran, muncul semburat merah seperti kelopak bunga api, mengitari Mang Tejo dalam pola mandala yang tak dipahami siapapun. Agus terdorong ke belakang dan membentur tiang besi halte.
Tulang punggungnya seolah dililit api tak kasat mata, membakar egonya. Ia memekik bukan karena rasa sakit fisik, tapi karena harga dirinya yang mulai runtuh. Seumur hidup ia tak pernah dikalahkan siapapun di Cikarang, tapi hari ini, ia dihajar bukan dengan pukulan, tapi oleh warisan tua yang tak bisa dia mengerti. Dan dalam benaknya kini, untuk pertama kalinya muncul pertanyaan, siapa sebenarnya Mang Tejo ini? Agus Baja terkapar dengan napas tak beraturan. Tubuh kekarnya tak lagi terlihat seperti penguasa terminal, melainkan sekadar manusia biasa yang dipaksa tunduk oleh kekuatan tak kasat mata. Rasa panas yang merambat dari tulang belakang hingga ke ubun-ubun bukan berasal dari api, tapi dari pusaran hawa yang membakar batin dan egonya. Rantai besi andalannya tergeletak tak berdaya, seperti tuannya yang kini mendadak menjadi kecil di tengah terminal yang terasa asing. Di sekeliling, anak buah Agus hanya bisa mematung. Beberapa dari mereka berlutut dan menunduk, tak kuat menahan getaran hawa yang mengalir dari tubuh Mang Tejo. Bahkan udara di sekitar terminal seperti berubah warna, sedikit merah kekuningan, simbol hawa Bayu Sekar Jagat, hawa kedua dari ajian Dasawisa yang mampu membakar kesombongan dan kerakusan hingga ke akar. Di kejauhan, seekor burung hitam melintas dan langsung jatuh ke tanah, mati seketika. Pertanda bahwa alam pun sedang menunduk. Mang Tejo masih berdiri dengan mata menatap lurus ke arah Agus. Tapi kini bukan hanya ilmu yang berbicara, melainkan juga luka lama. Kau tahu, Gus, suaranya lirih tapi menggema di benak semua yang hadir, dulu aku juga pernah seperti kamu. Angku, merasa dunia ini bisa dilipat dengan kekuatan tangan. Tapi aku salah, dan aku membayar mahal, dengan nyawa istri dan anakku. Ucapan itu membuat semua mata terpaku, dan bahkan angin pun berhenti berhembus. Kilatan kenangan memenuhi benak Mang Tejo, saat rumahnya dibakar oleh preman ketika ia mencoba melindungi warga desa dari pemalakan. Saat tubuh istrinya terbakar dalam pelukannya. Saat anaknya menghilang dalam asap. Semua itu karena ia terlalu percaya bahwa ajian bisa menyelamatkan segalanya. Sejak hari itu, ia bersumpah hanya akan membuka Dasawisa bila ada yang benar-benar layak dijatuhkan oleh kehendak semesta, bukan dendam pribadinya. Agus yang mulai bangkit dengan terlatih menatap Mang Tejo, mata merah dan tubuh penuh luka. Tapi bukan luka itu yang paling menyakitkan, melainkan rasa malu. Ia menatap kerumunan yang kini tak lagi memandangnya dengan kagum, tapi iba. Gua, nggak akan kalah dari orang tua sialan. Teriaknya, meski suara itu lebih mirip jeritan anak kecil yang kehilangan mainan. Ia mengangkat kursi besi dari halte dan melempar ke arah Mang Tejo, namun benda itu justru terbakar di udara dan berubah jadi abu sebelum menyentuh tanah. Mang Tejo mengepalkan kedua tangannya. Kau masih belum menyerah, Gus. Tapi tak apa, biarlah hawa ketiga yang menuntunmu pada bayangan dirimu sendiri. Ia mengangkat kedua tangan ke langit, dan mendadak langit siang berubah mendung. Guntur bergemuruh meski tak ada hujan. Hawa ketiga, penjaga arah timur laut, Raga Bayang Sukma. Seketika itu juga, tubuh Agus terhuyung. Matanya terbuka lebar, dunia di sekelilingnya berubah. Ia melihat dirinya sendiri, tapi bukan yang sekarang. Ia melihat seorang bocah kurus, menangis di tepi gat, dipukuli preman. Ia melihat masa lalu yang ia kubur selama ini. Rasa malu, sakit, dan ketakutan itu semua kembali, ia dipaksa menghadapi dirinya sendiri. Dan dalam pusaran waktu dan ilusi itu, Agus Baja yang garang, perlahan runtuh, bukan oleh pukulan, tapi oleh dirinya yang paling lemah. Tubuh Agus Baja terjerembab kembali ke tanah, matanya terbuka lebar tanpa berkedip, namun yang dilihat bukan lagi terminal Cikarang. Ia kini berada di lorong sempit dan gelap, sepi dari suara, namun dipenuhi bisikan halus yang menyayat batin. Di depan matanya, muncul sosok bocah kecil berusia 10 tahun, kurus, kotor, penuh lebam, duduk bersandar di dinding dengan tubuh gemetar. Agus mengenali bocah itu, dirinya sendiri. Sosok yang dulu ia buang jauh-jauh dari ingatan, kini berdiri menatapnya dengan mata penuh luka. Aku ini kamu, sebelum kau jadi monster. Suara bocah itu lirih, namun menggelegar dalam batin Agus. Ia berusaha menolak, menggoyangkan kepala, memalingkan pandangan, tapi lorong itu memantulkan bayangan dosa satu persatu, saat ia memalak pedagang kecil, menendang kuli bangunan tua, dan menamparkan ibu hamil yang menolak memberinya upeti. Semua adegan itu kini menghantamnya balik, seolah menghunus dada dengan ribuan pisau kecil.
Di luar dunia ilusi itu, tubuh Agus menggeliat keras. Mulutnya berbuih, dan beberapa anak buahnya sudah berusaha mendekat. Tapi hawa ketiga dari ajian Dasawisa, Raga Bayang Sukma, membentuk medan gaib yang tak bisa diterobos sembarang orang. Terminal kini dipenuhi angin menggulung yang tak terasa dingin, melainkan menusuk seperti penyesalan. Warga dan penonton yang masih berada di sekitar terminal mulai membaca doa dalam hati, sadar bahwa yang terjadi bukan sekadar perkelahian preman biasa. Mang Tejo masih berdiri diam, sorot matanya sayu menatap Agus yang sedang dihukum oleh bayangannya sendiri. Ajian ini bukan untuk menyiksa, gumamnya pelan, tapi untuk membangunkan manusia yang tertidur dalam kesombongan. Suaranya begitu tenang, namun penuh getaran makna. Dalam benaknya, ia pun mengingat saat dirinya sendiri dipaksa menghadapi sosok masa lalunya dulu, saat sang guru, Ki Sentanu Wulung, membuka hawa ketiga padanya. Kala itu, Tejo muda meraung-raung meminta ampun. Di dunia, dalam batin, Agus kini tersungkur di hadapan bocah kecil itu. "Gue cuma pengen dihormati," isaknya. "Dari kecil gue diinjek-injek, direndahin. Gue cuma pengen orang takut sama gue." Bocah kecil itu hanya menatapnya dengan mata berkaca. "Tapi kenapa kau lukai orang lain? Kau jadi monster yang lebih jahat dari mereka yang melukaimu dulu." Suara itu pecah. Agus menjerit, dan seketika cahaya merah menyelimuti lorong itu, menghancurkan semua bayangan dengan teriakan panjang penuh amarah dan tangis. Realita kembali. Agus Baja tergolek lemas, tubuhnya dingin meski matahari masih terik. Ia menangis. Untuk pertama kalinya, di hadapan semua orang, preman botak itu menitikkan air mata. Bukan karena kalah, tapi karena seluruh benteng batinnya runtuh. Ia menatap Mang Tejo, tak lagi dengan benci, tapi dengan pandangan kosong, seperti anak kecil yang kehilangan arah. Siapa kau sebenarnya?" Lirihnya gemetar. Mang Tejo berjalan pelan mendekat, lalu berlutut di samping tubuh lemas itu. "Aku cuma orang tua yang membawa sapi buat kurban. Tapi kalau Tuhan sudah murka lewat tangan orang kecil, bahkan raja pun bisa dilucuti tanpa senjata." Ia menepuk pundak Agus pelan. "Kau belum terlambat, Gus. Tapi jalan menuju pertobatan tidak mudah. Dan belum tentu kau kuat berjalan sampai ujungnya." Saat senja menggantung di atas terminal Cikarang, kabar tentang kekalahan Agus Baja menyebar seperti angin kering di musim kemarau, cepat, panas, dan mengundang api. Di sudut terminal yang sudah mulai lengang, seseorang tengah menyaksikan semua dari kejauhan. Sosok tinggi kurus, berambut panjang terikat, dengan bekas luka melintang di pipi kanan. Namanya Karta Ular, mantan rekan Agus yang dulu terusir karena fitnah. Kini, ia datang kembali dengan dendam yang membara, melihat kekosongan kekuasaan sebagai peluang untuk bangkit dan menancapkan kukunya lagi. Karta menyeringai. Agus Baja jatuh. "Mang Tejo, siapapun dia, telah membuka gerbang baru buatku," gumamnya pelan. Ia lalu mengisyaratkan anak buahnya yang berjumlah belasan untuk mulai bergerak malam ini. Terminal ini terlalu lama dikendalikan oleh otot. Sekarang, giliran racun dan siasat yang bicara. Karta bukan tipe preman tukang gebuk. Ia lebih senang bermain di belakang layar, meracuni, menjebak, dan menghancurkan secara perlahan. Dan kini ia melihat kekosongan hati Agus sebagai kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Sementara itu, di pos jaga belakang terminal, Agus masih terduduk lemas. Anak buahnya berkumpul, tapi tak ada satupun yang berani bicara. Sosok yang dulu mereka takuti kini terlihat rapuh, seperti batang pohon yang ditebang dari akarnya. Agus memeluk lutut, memandangi langit yang mulai gelap. Dalam benaknya, wajah bocah kecil, dirinya sendiri, terus menatapnya, mengingatkan akan masa lalu yang belum tuntas. "Gue kalah, tapi entah kenapa gue lega," bisiknya, pelan namun menggetarkan batin. Mang Tejo sudah pergi, membawa sapi-sapinya dengan truk yang berjalan perlahan menuju jalan raya. Tapi hatinya berat. Ia tahu, kekalahan Agus Baja hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Dunia seperti terminal ini tak pernah sepi dari bayangan yang menunggu dalam gelap. Dan firasatnya benar, alam semesta belum selesai menguji para manusia keras kepala. Ajian Dasawisa belum boleh tidur, masih akan ada satu hawa lagi yang kubuka, lirihnya di balik kemudi. Di malam yang sama, sebuah warung kecil di belakang terminal tiba-tiba dibakar. Api membumbung tinggi, menerangi wajah-wajah panik warga sekitar.
Di dinding warung itu, tertulis dengan cat merah, "Selamat datang kembali, Karta Ular." Agus terbangun dari tidurnya dan berlari ke sana, jantungnya berdegup tak karuan. Warung itu adalah milik Mbok Sum, satu-satunya orang yang pernah memberinya makan saat ia masih jadi anak jalanan. Melihat bangunan itu hangus, amarahnya kembali menyala, namun kali ini tak lagi buta. Ia merasakannya sebagai pertanda, masa lalunya belum selesai. Di kejauhan, Karta berdiri di atas atap truk kosong. "Gus, sahabat lamaku, aku datang bukan untuk memukulmu, tapi mengingatkanmu, bahwa dunia ini tak kenal belas kasihan. Kalau kau ingin tetap hidup, tunduk padaku. Atau kubunuh perlahan seperti waktu membunuh harapan." Suara itu mengaung seperti ular yang mendesis di telinga semua orang. Dan malam itu, terminal Cikarang berubah menjadi ladang siaga. Bukan karena Mang Tejo, bukan karena Agus Baja, tapi karena Karta Ular, bayangan masa lalu yang kembali membawa racun dan dendam yang belum tuntas. Dan di tempat jauh, di sebuah pondok tua, Mang Tejo menghentikan truknya dan menatap langit. Kalau hawa keempat sampai kubuka, berarti darah akan tumpah. Ia memejamkan mata, hatinya bergetar. Pagi hari di terminal Cikarang terasa dingin meski matahari mulai menanjak. Asap dari warung Mbok Sum yang hangus masih mengepul tipis, seperti sisa nyawa yang belum sempat menyampaikan pesan terakhir. Agus Baja berdiri diam di depan puing-puing itu, tangannya terkepal, mata memerah. Di tangannya tergenggam seutas gelang rotan usang, satu-satunya peninggalan dari Mbok Sum yang pernah menyelamatkannya dari kelaparan dan membisikkan, "Jangan pernah jadi penindas, Gus." Tapi kenyataannya, ia justru menjelma jadi mimpi buruk bagi banyak orang. "Ini semua salah gue," desisnya pelan. Anak buahnya berdiri jauh, tak satu pun berani mendekat. Mereka tahu, ada bara yang sedang menyala di dalam dada bos mereka. Tapi bara itu tak lagi liar seperti dulu. Sekarang, bara itu seperti menyimpan amarah yang dingin, tenang, namun lebih berbahaya. Agus tahu, Karta Ular tak akan berhenti sampai semuanya luluh lantak. Dendam lamanya bukan hanya karena kekuasaan terminal, tapi juga karena luka lama, pengkhianatan yang pernah ditanam oleh Agus sendiri. 10 tahun lalu, saat mereka masih satu kubu, Agus dan Karta adalah sahabat karib. Tapi dalam perebutan wilayah antara kelompok preman, Agus menyelamatkan diri dengan menjebak Karta agar ditangkap polisi. Karta dipenjara 5 tahun, dan saat bebas, dunia sudah berubah, Agus naik tahta, sementara namanya hilang dari sejarah. Kini ia kembali, bukan hanya untuk membalas, tapi untuk mengambil apa yang ia rasa memang miliknya, kekuasaan dan balas dendam. Sementara itu, Mang Tejo berhenti di masjid tua di pinggiran Bekasi, menyerahkan sapi-sapinya pada panitia kurban, lalu berjalan ke sumur tua di belakang masjid. Ia menunduk, menyentuhkan telapak tangan ke permukaan tanah, dan membaca mantra dalam hati. "Windu kapat kalawan nyawa, lebur sakarasa, hang rasa waskita." Tiba-tiba udara di sekelilingnya bergemuruh. Itulah tanda hawa keempat ajian Dasawisa mulai terbuka, rasa bayu wening, kemampuan membaca niat jahat dari jarak jauh. Matanya menutup, namun batinnya menjelajah kembali ke terminal Cikarang, menyaksikan Karta mengatur siasat. Di tengah terminal, Karta mengadakan pertemuan dengan kelompok-kelompok preman kecil yang dulu ditindas oleh Agus. Ia menjanjikan mereka bagian lebih besar, keamanan, dan kekuasaan. Agus sudah lemah. Dia udah tua, udah melunak. Yang kita butuh sekarang adalah pemimpin baru, yang siap perang, bukan tobat, ucapnya lantang. Preman-preman itu bertepuk tangan, setuju tanpa pikir panjang. Mereka tidak tahu, Karta bukan penyelamat, tapi racun yang lambat. Malamnya, terminal mendadak lumpuh. Pos jaga dirusak, beberapa pedagang diintimidasi, dan spanduk-spanduk baru bertuliskan, "Karta Pemersatu Terminal," dipasang tanpa izin. Agus berdiri di lantai 2 gedung tua terminal, menatap semuanya dengan rahang mengeras. Kalau dia pikir gue akan diam, dia salah. Tapi di balik amarahnya, Agus juga dihantui pertanyaan, apakah membalas dendam dengan cara lama akan menyelamatkan semuanya? Atau justru mengulang siklus kelam yang sama? Di tempat lain, Mang Tejo membuka mata, peluh dingin membasahi dahinya. Ia merasakan hawa jahat yang kian membesar di terminal. Karta membawa ilmu hitam, bukan sembarangan preman. Ia mengangkat tongkat kayu pendek warisan gurunya.
Kalau ajian Dasawisa harus membuka hawa kelima, maka darah akan mulai tercium di udara. Dan itu berarti, Cikarang akan berubah jadi medan perang ilmu hitam dan cahaya. Malam di terminal Cikarang berubah menjadi gelap bukan karena hilangnya cahaya, tapi karena hadirnya ketakutan yang menyusup ke relung terdalam. Sejumlah preman yang dulu loyal pada Agus Baja kini mulai berpaling. Mereka bukan sekadar takut pada Karta Ular, tapi pada kekuatan tak kasat mata yang menyelimuti setiap langkahnya. Dalam beberapa hari terakhir, 2 orang kernet ditemukan pingsan dengan mata membelalak, mulut berbuih, dan tubuh membeku seakan melihat sesuatu dari neraka. "Bukan manusia itu, bos, dia bawa setan," ucap salah satu kernet yang berhasil siuman, gemetar sambil memeluk dirinya sendiri. Agus Baja duduk diam di bangku kayu panjang yang sudah rapuh, menatap kosong ke langit-langit terminal yang retak. Dalam pikirannya, bayangan masa lalu silih berganti, sumpah Mbosum, pengkhianatannya pada Karta, dan rasa bersalah yang tak pernah benar-benar padam. Ia tahu ini bukan hanya tentang mempertahankan kekuasaan. Ini tentang menebus kesalahan yang dulu ia anggap kecil. Tapi kesalahan kecil itu kini menjelma jadi api besar yang siap membakar semuanya. "Kalau ini jalan gue buat bayar utang masa lalu, ya gue hadapi," gumamnya lirih. Di saat yang sama, Karta Ular bersemedi di sebuah rumah tua peninggalan zaman kolonial di ujung selatan terminal. Di sekelilingnya, lilin-lilin hitam menyala, dan asap kemenyan menggantung pekat. Di hadapannya, tergolek tubuh seekor ayam cemani yang baru saja disembelih, darahnya menetes ke dalam kendi tanah liat. Dari mulutnya mengalir doa-doa dalam bahasa Sunda kuno, mantra warisan gurunya dari pesugihan Alas Purwo. "Gusti lelembut, beri aku kuasa atas raga dan jiwa manusia lemah," bisiknya. Di saat itu pula, hawa panas menyeruak keluar rumah tua itu, menyapu angin malam seperti desir kutukan. Mang Tejo yang masih berada di musola kecil pinggiran Bekasi mendadak tersentak dari semedinya. Ia merasakan gelombang energi negatif menjalar dari selatan terminal, seperti air bah yang menyeret kesadaran jiwa-jiwa yang tak kuat. "Ajian pengaruh pikir," bisiknya. "Ilmu hitam tingkat tinggi, mampu mengubah manusia jadi boneka yang digerakkan hawa jahat." Ia menatap tongkat kayunya dan menggenggamnya erat. Dasawisa harus dibuka sepenuhnya, meski nyawa jadi taruhannya. Malam itu juga, ia bersiap kembali ke Cikarang. Dengan pakaian sederhana, sarung dililit ke pinggang, dan tongkat kayu digenggam erat, Mang Tejo melangkah meninggalkan musola. Tapi di sepanjang jalan, sosok-sosok hitam mengawalnya dari kejauhan. Makhluk halus kiriman Karta yang bertugas menghalangi siapapun yang bisa mengganggu rencananya. Tapi Tejo bukan kakek biasa. Setiap langkah kakinya seperti meninggalkan jejak cahaya tipis di tanah, membuat para makhluk itu mengerang dan menjauh, tak kuasa mendekat. Di terminal, Agus akhirnya berdiri di depan anak buahnya yang tersisa. Wajah-wajah cemas menyambutnya, tapi ia tatap mereka dengan mata penuh tekad. "Kalau kalian mau ikut Karta, silakan pergi sekarang. Tapi kalau kalian masih punya nyali, tetap di sini. Karena malam ini, kita akan rebut lagi tanah ini. Bukan demi gue, tapi demi semua yang udah kita bangun." Suaranya menggema, menggetarkan dinding-dinding retak terminal. Beberapa preman yang hampir menyerah, mulai mengangguk pelan. Bara api yang sempat padam, kini menyala lagi. Tak lama setelah itu, langit mendadak mendung. Angin berdesir aneh, membawa bau darah dan kemenyan. Dari arah selatan terminal, suara teriakan muncul, diikuti dentuman keras seperti petir menghantam bumi. Karta Ular muncul bersama barisan preman baru yang matanya kosong, seolah tak punya jiwa. Di belakangnya, bayangan hitam melayang-layang seperti kabut hidup. Agus menatap mereka dari kejauhan, sementara Mang Tejo yang baru saja tiba berdiri di atas mobil bak terbuka, tongkatnya bersinar samar. Perang ini bukan soal siapa paling kuat, tapi siapa yang paling siap mati demi yang benar. Gelap malam di terminal Cikarang berubah menjadi medan pertempuran antara kegelapan dan cahaya. Karta Ular dengan barisan preman berwajah kosong maju menyerbu, masing-masing tubuh mereka diselimuti aura hitam pekat yang membuat bulu kuduk berdiri. Mereka bukan lagi manusia biasa, tapi boneka ilmu pesugihan yang dikendalikan oleh hawa hitam, tanpa rasa takut dan emosi. Di depan mereka, Agus Baja berdiri tegap, wajahnya penuh luka dan dendam, ditemani Mang Tejo yang memancarkan ketenangan seperti benteng tak tergoyahkan.
Tiba-tiba, suara gong kecil berbunyi di tangan Mang Tejo, memecah hening malam. Dengan perlahan, ia mengayunkan tongkat kayunya ke udara, memanggil hawa ajian dasawisa yang telah lama ia pendam. Cahaya lembut berwarna putih kebiruan muncul, menari-nari seperti sinar rembulan di tengah badai gelap. Ini bukan cuma soal kekuatan fisik, Gus. Ini pertarungan jiwa, ucap Mang Tejo pelan, menatap Agus dengan tatapan penuh harap. Agus membalas dengan anggukan, matanya menyala penuh keberanian. Para preman hitam itu menyerang dengan serangan tanpa ampun, bergerak cepat bagaikan bayangan yang meluncur di antara rintik hujan kecil. Agus menggunakan pedang pendek warisan Mbosum, menangkis satu demi satu serangan dengan kecepatan luar biasa, sementara Mang Tejo memanggil energi dalam dirinya untuk melindungi dan menyembuhkan luka-luka yang mulai muncul. Setiap kali hawa hitam menyentuh tubuhnya, seketika ia memanggil hawa putih yang membakar kegelapan itu. Namun Karta Ular bukan lawan biasa. Ia melompat dari bayangan ke bayangan, melancarkan mantra-mantra hitam dengan suara lirih yang menusuk telinga. "Tukang sapi tua, kau kira bisa kalahkan aku?" teriaknya, sambil melepaskan gelombang hawa hitam yang hampir membuat Agus terpental. Tapi Mang Tejo segera mengangkat tangan kanannya, menciptakan perisai cahaya yang memecah gelombang itu. Dia bukan hanya tukang sapi, Karta. Dia penjaga ajian ini, yang menjaga keseimbangan dunia. Perang semakin sengit, dan di tengah keributan itu, Agus merasakan sesuatu yang asing. Tubuhnya mulai panas dan energinya bertambah. "Mbosum," suara sang ibu angkat tiba-tiba terngiang dalam benaknya, menguatkan hatinya. Ia sadar, bukan cuma kekuatan ilmu yang menentukan, tapi juga niat dan hati yang benar. Dengan amarah yang membakar sekaligus damai, Agus menyerang Karta langsung, pedangnya beradu dengan belati hitam penuh aura kegelapan. Mang Tejo menggerakkan tongkatnya ke tanah, mengeluarkan mantra pengikat yang mulai mengendalikan makhluk halus Karta satu persatu. Tapi musuh utama tetaplah Karta. Dalam duel sengit itu, keduanya seperti bayangan dan cahaya yang saling berkelindan. "Ini akhir dari segala tipu daya, Karta," teriak Agus, menebas dengan seluruh tenaga yang dimilikinya. Karta terhuyung, darah hitam menetes dari luka di lengannya. Namun sebelum Agus dapat menyelesaikan pertarungan, tiba-tiba bayangan lain muncul di belakangnya. Seorang preman muda dengan wajah licik menyerang dari belakang. "Jangan lengah, Agus," teriak Mang Tejo, tapi serangan itu sudah terlalu cepat. Pedang pendek Agus terlempar, dan ia jatuh terduduk, menghadapi ancaman baru. Perang baru saja dimulai, dan bayangan gelap masih menyelimuti terminal. Agus terjatuh dengan pedang terlempar jauh dari genggamannya. Nafasnya terengah, dadanya berdebar keras seperti hendak meledak. Di hadapannya, preman muda yang menyerang dengan wajah penuh keserakahan siap melancarkan serangan berikutnya. Namun sebelum pisau itu sempat mengenai tubuh Agus, sebuah bayangan hitam melesat dengan kecepatan luar biasa. Mang Tejo dengan tongkat kayunya menyambar tangan preman muda itu, mematahkan serangan dengan suara keras, krek, yang bergema di udara. Preman muda itu terjerembab ke tanah, terkejut oleh kekuatan kakek tua yang selama ini dianggap lemah. "Ini belum selesai," teriak preman itu, berusaha bangkit kembali. Tapi aura dasawisa yang memancar dari Mang Tejo membuatnya terpaku sejenak, menimbang-nimbang apakah ia harus mundur atau tetap bertarung. Sementara itu, Agus merangkak bangkit, menatap Mang Tejo dengan rasa terima kasih dan semangat yang mulai kembali menyala. Darah hitam yang mengalir dari luka Karta Ular kini mulai berubah menjadi asap kelam, seolah-olah tubuhnya bukan lagi manusia melainkan makhluk dari neraka. "Kalian pikir dengan ilmu usang itu bisa kalahkan saya?" Suara Karta menggelegar, memanggil kekuatan baru yang jauh lebih gelap dan mengerikan. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan hitam membentuk lingkaran besar yang memancarkan hawa kematian. Agus dan Mang Tejo saling bertukar pandang, tahu bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati. Dengan napas tertahan, Agus mengangkat pedangnya yang tergeletak di tanah dan melangkah maju. Ia merasakan setiap luka yang ada di tubuhnya seperti api yang membakar, namun hatinya tak pernah surut. "Aku bukan cuma bertarung untuk diriku sendiri," gumamnya, "tapi untuk semua yang kau sakiti, Karta." Dengan gerakan cepat, ia menyerang lingkaran bayangan itu, memotong satu demi satu makhluk gelap yang mencoba menahannya. Di sisi lain, Mang Tejo mulai melantunkan mantra kuno yang membungkus terminal dengan energi pelindung.
Ia tahu bahwa jika pertarungan ini berlanjut tanpa batas, banyak nyawa tak bersalah yang akan menjadi korban. Dasawisa, satukan kekuatan bumi dan langit, lindungi yang lemah dari kejahatan, ucapnya dengan suara bergetar tapi penuh keyakinan. Hawa putih menyebar seperti jaring cahaya, memaksa bayangan gelap mundur perlahan. Karta, yang sudah terluka parah, malah tersenyum sinis. Kalian belum lihat apa-apa. Kegelapan ini belum mencapai puncaknya, ancamnya, lalu melepaskan serangan dahsyat berupa gelombang energi hitam pekat ke arah Agus dan Mang Tejo. Agus terpental ke belakang, tubuhnya terbakar oleh hawa gelap itu, tapi ia masih bisa bangkit dengan bantuan Mang Tejo. Ini pertarungan yang menentukan segalanya. Saat napas mulai habis, dan tubuh terasa melemah, tiba-tiba ingatan tentang Mbok Sum muncul kembali di benaknya. Jangan pernah lari dari kebenaran, Agus. Kekuatan sejati berasal dari keberanian dan hati yang tulus, suara itu bergema di dalam dirinya. Dengan semangat yang diperbarui, Agus melompat ke depan, menyongsong kegelapan dengan pedang terhunus, siap mengukir sejarah baru di Terminal Cikarang. Malam di Terminal Cikarang berubah menjadi medan pertempuran yang penuh kobaran api dan hawa sakti. Agus, dengan tubuh yang penuh luka dan napas tersengal, berdiri tegak menatap Karta ular yang kini semakin mengerikan. Bayangan hitam yang menyelimuti Karta berubah menjadi sosok iblis besar, lengkap dengan taring tajam dan mata merah menyala, sebuah manifestasi dari kegelapan terburuk yang pernah dilihat Agus. Tapi di balik tubuhnya yang robek, terpancar hawa putih lembut dari dada Agus, perlambang ajian Dasawisa yang terus membara. Mang Tejo mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, mengeluarkan mantra yang bergema seperti gemuruh guru di langit. Dasawisa, nyalakan api dalam jiwa. Jadikan hati baja, tidak tergoyahkan. Suaranya penuh dengan kekuatan dan keyakinan yang menembus gelapnya malam. Seiring mantra itu terucap, tubuh Agus mulai bersinar, api putih berkobar di sekelilingnya. Luka-lukanya yang tadi menganga perlahan tertutup, dan napasnya kembali kuat seperti baru saja terlahir kembali. Karta mengaum marah, menerjang Agus dengan pukulan yang membawa hawa gelap pekat, namun pedang Agus bergerak cepat menangkis serangan itu. Setiap benturan menghasilkan ledakan energi yang mengguncang terminal dan membuat para preman yang menyaksikan menunduk ketakutan. Kau pikir api itu cukup? Ejek Karta, memanggil energi gelap yang menyatu dengan angin malam, membentuk pusaran badai hitam yang siap menelan semuanya. Namun, Agus tidak gentar. Dengan satu teriakan penuh semangat, ia mengayunkan pedang ke arah pusaran itu, dan seketika api Dasawisa yang membalut pedangnya berubah menjadi bola api besar yang menghantam pusaran badai. Ledakan dahsyat menyinari seluruh terminal, memancarkan cahaya yang menembus kegelapan. Preman-preman hitam yang tadinya menyerang kini mundur kebingungan, seolah-olah takut pada cahaya suci yang membakar hawa gelap. Mang Tejo, yang terus melantunkan mantra, merasakan energi Dasawisa yang semakin kuat mengalir ke dalam tubuh Agus. Ini kekuatan yang tidak bisa kau kalahkan dengan kegelapan, Karta. Ini adalah cahaya dari keberanian, kejujuran, dan pengorbanan, ucap Mang Tejo dengan penuh harap. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti menambah kekuatan bagi Agus, yang kini bergerak lebih cepat, menyerang dengan presisi dan kekuatan dahsyat. Karta berusaha melindungi diri dengan menciptakan perisai bayangan yang semakin tebal, tapi serangan Agus tak terbendung. Satu demi satu perisai itu pecah, dan kegelapan dalam tubuh Karta mulai memudar. Ia terhuyung, wajahnya berubah menjadi manusia biasa yang penuh dengan rasa takut dan putus asa. Ini, bukan akhir, aku masih punya cara lain, bisiknya penuh keputusasaan. Namun Agus hanya menatap tajam, menahan napas, dan berkata, tidak ada lagi ruang untuk kegelapan, Karta. Kini waktumu telah habis. Dengan satu tebasan terakhir, pedang Agus menembus jantung Karta, dan tubuh sang preman hitam runtuh tanpa daya. Cahaya putih dari Dasawisa semakin membesar, mengusir semua bayangan gelap yang tersisa di terminal itu. Kemenangan bukan hanya milik Agus dan Mang Tejo, tapi bagi semua yang percaya pada kebaikan. Tubuh Karta ular yang tergeletak di tanah perlahan berubah menjadi debu hitam yang tersapu angin malam. Cahaya putih dari ajian Dasawisa masih berpendar di sekitar Agus dan Mang Tejo, menandakan kemenangan yang sulit diraih. Tapi suasana kemenangan itu belum bisa menghapus rasa lelah yang membekas di wajah Agus. Ia menunduk, mengusap darah yang masih mengalir dari lukanya, lalu memandang Mang Tejo dengan mata penuh penghargaan. Kakek,
Tanpa ilmu dan bimbinganmu, aku tidak akan sampai sejauh ini, kata Agus pelan, suaranya masih berat oleh perjuangan yang baru saja dilalui. Mang Tejo tersenyum tipis, wajahnya yang tua tampak penuh kebijaksanaan dan kelegaan. Ilmu tanpa niat dan keberanian tidak ada artinya, Agus. Kau yang membuat ilmu ini hidup. Tapi ingat, ini bukan akhir, hanya awal dari perjalananmu. Malam itu, terminal yang biasanya penuh dengan hiruk-pikuk kini menjadi sunyi. Para preman yang semula berani menghadang Agus dan Mang Tejo kini hilang bak ditelan bumi. Berita tentang kekalahan Karta Ular tersebar cepat, mengguncang dunia bawah tanah Cikarang dan Bekasi. Agus tahu, musuh-musuh lain pasti akan mendengar dan mungkin bersiap untuk menantangnya lebih ganas. Sementara itu, di sebuah warung kopi kecil, seorang pria berjas hitam mendengarkan kabar itu lewat ponselnya. Wajahnya dingin dan tak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Agus Baja mulai mengganggu keseimbangan kita, gumamnya pelan, waktunya mengambil tindakan yang lebih serius. Suara itu penuh ancaman, menandakan gelombang badai baru yang akan menghantam Agus dan Mang Tejo. Keesokan harinya, Agus kembali ke truknya, mengawasi sapi-sapi yang akan dikurbankan esok hari. Meski tubuhnya masih sakit, matanya tetap waspada, mengingat segala ancaman yang bisa datang kapan saja. Ia tak bisa membiarkan terminal ini jatuh ke tangan preman seperti Karta. Bagi Agus, melindungi yang lemah sudah menjadi tugas suci yang tak bisa ditawar. Mang Tejo datang membawa sebungkus jamu tradisional, mengingatkan Agus untuk merawat dirinya. Kekuatan fisik akan pulih, tapi jangan abaikan kesehatan jiwa dan raga, ucap Mang Tejo. Agus mengangguk, menaruh hormat yang dalam pada kakek itu yang tak hanya mengajarkan ilmu, tapi juga arti hidup yang sesungguhnya. Persahabatan mereka telah lebih dari sekadar guru dan murid. Namun, di sudut terminal yang gelap, bayangan baru mulai bergerak. Sekelompok pria dengan tatapan dingin dan senjata tajam diam-diam mengawasi Agus dan Mang Tejo. Mereka adalah antek-antek dari pria berjas hitam yang tadi disebut. Kita harus pastikan Agus Baja tak bisa bangkit lagi, kata salah satu dari mereka sambil menghela napas dingin. Perang belum usai, justru baru akan semakin panas. Agus, tanpa mengetahui ancaman baru itu, menatap langit pagi dengan tekad membara. Ia sadar, jalan di depannya penuh bahaya, tapi ia tak akan mundur. Untuk terminal ini, untuk kebenaran, aku akan bertarung sampai titik darah penghabisan, bisiknya penuh keyakinan. Begitulah awal babak baru yang siap mengguncang Cikarang. Pagi di terminal Cikarang menyuguhkan suasana yang berbeda. Wajah-wajah pekerja dan sopir truk terlihat lebih waspada, seolah-olah merasakan gelombang ketegangan yang belum mereka pahami sepenuhnya. Agus yang sedang mengatur sapi-sapi kurban di dalam truknya, merasakan hawa dingin menyusup ke tulang, sebuah firasat buruk yang tak bisa diabaikan. Ia menatap sekeliling dengan tajam, mengingat kembali ancaman yang mulai mengintai di balik bayang-bayang. Sementara itu, di sudut gelap terminal, para antek pria berjas hitam berkumpul, merancang strategi jahat untuk menghancurkan Agus. Kita harus bergerak malam ini, sebelum ia semakin kuat dan menguasai hati para sopir dan pedagang, ujar salah seorang dengan suara dingin. Rencana mereka sudah matang, dan mereka tidak segan menggunakan cara apapun demi melumpuhkan sang penguasa terminal yang mulai jadi ancaman. Di tengah persiapan itu, Mang Tejo datang menyusuri lorong terminal, merasakan ada sesuatu yang ganjil. Ini bukan waktu untuk berdiam, gumamnya dalam hati. Ia segera mencari Agus dan memperingatkan, anak muda, kau harus waspada. Musuh kita bukan hanya dari masa lalu, tapi juga yang baru datang membawa niat jahat. Agus mengangguk, menyadari bahwa pertarungan ini akan lebih rumit dari yang ia kira. Malam harinya, suasana terminal berubah menjadi mencekam. Lampu-lampu redup berayun diterpa angin, sementara suara langkah kaki samar terdengar dari kejauhan. Agus dan Mang Tejo duduk bersembunyi di balik tumpukan jerami, menunggu serangan datang. Ketegangan semakin memuncak saat sekelompok pria bersenjata mulai menyelinap masuk, menyebar di antara truk dan kios-kios kecil. Pertempuran pun tak terhindarkan. Agus menggerakkan pedangnya dengan cekatan, memotong bayangan musuh satu persatu dengan pukulan yang dipenuhi kekuatan ajian dasawisa. Mang Tejo melantunkan mantra perlindungan, menciptakan benteng energi yang melindungi mereka dari serangan berbahaya. Suara benturan senjata dan teriakan bergema di udara malam, menggetarkan setiap sudut terminal.
Namun, meskipun mereka berhasil menggagalkan serangan itu, Agus terluka parah di lengan kirinya. Darah mengucur deras, namun semangatnya tetap menyala. Ini baru permulaan, katanya dengan napas tersengal, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mang Tejo mengikat luka Agus, sambil memandang ke arah gelap yang semakin pekat. Kita harus lebih berhati-hati, anak muda. Mereka memiliki rencana lebih besar. Keesokan harinya, berita tentang serangan malam itu menyebar cepat. Para sopir dan pedagang mulai berkumpul, menguatkan solidaritas mereka di bawah kepemimpinan Agus. Mereka tahu bahwa melawan para preman dan antek bayangan ini bukan hanya soal keberanian, tapi juga tentang menjaga martabat dan keamanan terminal yang sudah menjadi rumah bagi banyak orang. Di balik semua itu, pria berjas hitam yang mengatur segalanya menatap berita di layar ponselnya dengan dingin. Agus Baja bukan hanya penghalang, tapi juga inspirasi. Kita harus hentikan dia, sebelum ia jadi legenda yang tak bisa kita lawan, ucapnya dengan nada penuh dendam. Pertarungan sesungguhnya pun semakin mendekat, siap menguji batas keberanian dan kekuatan Agus Baja dan Mang Tejo. Malam yang gelap membalut terminal Cikarang seperti tirai tebal yang menyembunyikan niat jahat. Agus Baja duduk di bangku kayu dekat gerbang utama, tangannya yang terluka terbalut kain kasa, namun matanya tetap waspada. Ia tahu musuh belum menyerah, malah semakin ganas. Hati kecilnya menolak untuk menyerah, apalagi setelah melihat dukungan dari para sopir dan pedagang yang semakin solid di belakangnya. Di sudut lain terminal, bayangan-bayangan hitam mulai bergerak dengan cepat dan senyap. Sekelompok pria bertopeng dan bersenjata tajam mengintai setiap sudut, menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Mereka tidak hanya ingin melukai Agus, tapi juga menghancurkan semua yang telah ia bangun. Seorang pria berjas hitam, pemimpin antek-antek itu, menatap tajam layar ponsel yang menampilkan foto Agus. Kita buat dia menyesal sudah mengganggu kekuasaan kami, katanya dingin. Agus mendapat firasat buruk, sehingga ia menginstruksikan para sopir berjaga malam lebih ketat. Namun, ketegangan meningkat ketika sebuah ledakan kecil terdengar dari arah gudang sapi, membuat seluruh terminal geger. Api mulai menjalar, mengancam sapi-sapi kurban yang merupakan sumber nafkah para peternak dan sopir. Ini perang, bukan hanya soal kekuatan, tapi juga soal kehancuran, bisik Mang Tejo sambil memandang api yang berkobar. Dalam kekacauan itu, Agus berlari menuju gudang, melawan rasa sakit di lengannya. Ia menemukan sekelompok pria yang sedang membakar kandang sapi dengan semangat membara. Tanpa ragu, ia menghadang mereka dengan kekuatan ajian dasawisa yang mengalir deras dari dalam dirinya. Pukulan demi pukulan menghantam, membuat para penyerang terkejut akan kekuatan Agus yang tak terduga. Mang Tejo, dengan sigap, melantunkan mantra pelindung di sekeliling truk sapi lainnya, menghalau kobaran api yang mencoba merambat. Suaranya yang berat dan penuh wibawa membentuk perisai energi yang berkilauan di malam gelap, menyelamatkan sebagian besar sapi dari ancaman maut. Namun, perjuangan mereka belum usai. Sebuah bayangan hitam muncul di belakang Mang Tejo, membawa ancaman baru yang bahkan lebih berbahaya. Pertarungan sengit terjadi antara Mang Tejo dan sosok misterius itu. Kedua kekuatan spiritual bertabrakan, menciptakan gelombang energi yang menggetarkan udara malam. Agus yang masih terluka berusaha membantu, namun serangan bertubi-tubi membuatnya terdesak. Keadaan semakin kritis ketika pria berjas hitam itu memperlihatkan kemampuan ilmu hitam yang mematikan, mengancam untuk menghabisi keduanya sekaligus. Meski berada di ambang kelelahan dan luka parah, tekad Agus dan Mang Tejo tidak goyah. Mereka tahu, jika kalah malam ini, terminal dan banyak nyawa akan terancam. Dengan napas tersengal, dan tubuh yang bergetar, Agus mengumpulkan sisa tenaga dan memusatkan ajian dasawisa ke titik terkuatnya. Ini untuk terminal, untuk semua yang percaya pada kita. Teriaknya penuh semangat, memulai serangan balasan yang menentukan. Kilat petir membelah langit malam saat Agus Baja mengerahkan seluruh kekuatan ajian dasawisa dalam tubuhnya. Tubuhnya memancarkan aura yang berkilauan, membuat para antek berjas hitam yang mengancam terminal terperangah. Dengan satu gerakan cepat, ia menebas ke udara, menciptakan gelombang energi yang memukul mundur lawan-lawan yang sudah lama membayanginya. Meski masih merasakan sakit di lengan kirinya, tekad Agus lebih kuat dari sebelumnya. Di sisi lain, Mang Tejo yang tengah bertarung sengit dengan sosok misterius itu pun tak kalah gigih.
Ilmu ajian yang dimilikinya seperti ombak besar yang melawan gelombang hitam ilmu lawan. Suara mantra dan dentuman kekuatan spiritual bergema di antara jeritan sapi yang ketakutan, sementara kobaran api mulai mereda berkat perlindungan yang diciptakannya. Tapi bayangan musuh masih belum menyerah, bahkan mulai memperlihatkan jurus-jurus hitam yang mengerikan. Agus segera menyadari bahwa musuh kali ini menggunakan ilmu hitam yang berbahaya, yang bisa mengancam nyawa Mang Tejo dan merusak suasana terminal yang sudah kacau. Dengan nafas terengah, ia berlari ke arah Mang Tejo, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, siap melindungi kakek bijak itu dari serangan mematikan. "Mang, tahan sedikit lagi. Aku datang," teriak Agus penuh semangat, menahan rasa sakit yang membakar di lengannya. Sementara itu, pria berjas hitam yang memimpin pasukan gelap itu menertawakan kegigihan Agus dan Mang Tejo. "Kalian memang keras kepala," katanya dengan suara dingin, "tapi malam ini adalah malam terakhir kalian menguasai terminal ini." Ia mengangkat tangannya, melancarkan serangan ilmu hitam mematikan yang berkilauan gelap, berusaha menembus perlindungan Mang Tejo dan menjangkau Agus. Namun, Agus tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan semua tenaga yang tersisa dan memusatkan ajian dasawisa ke pedangnya, menciptakan sinar biru menyala yang menembus kegelapan. Dengan teriakan penuh keberanian, ia menebas ke arah serangan ilmu hitam itu, membelahnya menjadi serpihan energi yang hilang dalam kegelapan malam. Serangan balik ini membuat pria berjas hitam itu terkejut dan mundur beberapa langkah. Momen itu dimanfaatkan Mang Tejo untuk melepaskan mantra paling kuat yang dimilikinya, menciptakan pusaran energi suci yang memaksa lawan hitam mundur jauh ke dalam bayang-bayang. Perlahan, kobaran api mulai padam, dan suasana terminal kembali tenang meski masih menyisakan ketegangan. Agus dan Mang Tejo berdiri bersama, tubuh mereka penuh luka namun semangatnya tetap membara. "Tetap waspada, Agus," kata Mang Tejo sambil menepuk bahunya, "mereka akan kembali, dan mungkin dengan kekuatan yang lebih besar." Agus mengangguk, menatap ke arah gelap yang kini terasa semakin sunyi. Perang di terminal Cikarang belum selesai, dan pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai. Keesokan harinya, terminal Cikarang masih menyisakan bekas-bekas kerusakan dari pertempuran semalam. Debu dan asap masih menggantung, namun semangat para sopir dan pedagang tidak luntur. Agus Baja duduk termenung di sudut terminal, merasakan setiap luka di tubuhnya, namun pikirannya sudah jauh ke depan. Ia tahu musuh akan kembali, membawa kekuatan yang lebih besar, dan kali ini pertarungan akan menentukan nasib terminal selamanya. Mang Tejo datang menghampiri dengan langkah perlahan namun mantap. "Agus, aku sudah menghubungi beberapa teman lama yang ahli dalam ajian dan ilmu kearifan. Kita tidak bisa melawan mereka sendiri," ujarnya dengan suara berat namun penuh harapan. Agus mengangguk, rasa syukur menyelinap di hatinya. Bantuan sangat dibutuhkan agar mereka bisa bertahan dari serangan berikutnya. Selama hari itu, keduanya berkeliling terminal mengumpulkan para sopir, pedagang, dan penduduk sekitar yang juga merasa terancam. Mereka menjelaskan bahaya yang datang dan mengajak semua untuk bersatu. "Ini bukan hanya soal kita berdua, ini soal masa depan terminal dan kehidupan kita semua," ujar Agus dengan suara lantang yang menggema. Semangat kebersamaan mulai terbentuk, memperkuat tekad mereka. Mang Tejo pun mulai mengajari Agus ilmu rahasia ajian dasawisa yang belum pernah ia ungkapkan. Setiap gerakan, setiap mantra, diajarkan dengan detail dan penuh ketelitian. Agus berlatih tanpa henti, menelan rasa sakit demi rasa sakit, bertekad menguasai ilmu itu sepenuhnya. Ia tahu kekuatan ini adalah satu-satunya harapan mereka untuk menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Menjelang malam, sebuah kabar buruk datang dari mata-mata mereka. Kelompok musuh telah berkumpul di pinggiran kota, bersiap untuk menyerang dengan pasukan yang lebih besar dan persenjataan lengkap. Agus dan Mang Tejo segera mempersiapkan strategi pertahanan, memanfaatkan setiap sudut terminal sebagai benteng pertahanan. Suasana tegang menyelimuti setiap jiwa yang hadir. Di tengah persiapan, Agus melihat ke arah langit gelap yang mulai dipenuhi awan tebal. "Ini akan menjadi malam yang panjang," gumamnya, merasakan beratnya beban yang harus dipikul. Namun di balik rasa takut, ada bara tekad yang membara lebih kuat daripada sebelumnya. Ia tahu, pertarungan ini bukan hanya untuk dirinya atau Mang Tejo, tapi untuk seluruh komunitas yang telah mempercayainya. Ketika malam tiba, terminal berubah menjadi medan pertempuran yang siap untuk pertempuran besar.
Lampu-lampu dipadamkan, dan semua orang bersembunyi di balik perlindungan yang sudah disiapkan. Agus memegang pedangnya erat, merasakan getaran energi ajian dasawisa yang mengalir dalam dirinya. Saatnya menunjukkan siapa yang sebenarnya menguasai terminal Cikarang, pikirnya dalam hati. Di kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang berat dan suara gelak tawa dingin musuh. Pertarungan terakhir akan segera dimulai, dan semua berharap keberanian serta kekuatan mereka cukup untuk memenangkan perang yang telah lama dinantikan. Malam itu, terminal Cikarang berubah menjadi medan pertempuran yang sunyi namun penuh ketegangan. Bayangan gelap meluncur dari balik pepohonan, membawa puluhan pasukan bertopeng hitam dengan senjata lengkap. Agus Baja berdiri di depan barisan pendukungnya, pedang berkilauan dalam genggaman, napasnya teratur meski jantung berdegup cepat. Di sisi lain, Mang Tejo menutup mata sejenak, mengundang energi ajian dasawisa yang akan melindungi mereka semua. Ketika musuh mulai menyerang, benteng pertahanan terminal yang dipersiapkan dengan cermat langsung bergerak. Para sopir, pedagang, dan warga bersatu, menghalau pasukan bertopeng dengan berbagai senjata seadanya. Namun serangan ilmu hitam yang datang dari pemimpin mereka adalah ancaman terbesar. Cahaya gelap meluncur tajam, membelah udara, menimbulkan suara desingan yang menakutkan. Agus segera maju, menghadapi sang pemimpin. Pedang di tangannya menyala biru, menangkis setiap serangan gelap yang menghujam. Jurus-jurus ajian dasawisa mengalir deras, membuatnya lincah dan kuat melawan musuh yang selama ini menakutkan. Setiap benturan pedang memancarkan percikan energi, membuat langit malam seolah terbelah oleh kekuatan mistis. Di belakang Agus, Mang Tejo mengucapkan mantra sakral, memanggil kekuatan alam dan roh-roh penjaga. Perlindungan spiritual mengelilingi pasukan mereka, melambatkan gerak musuh dan menghalau serangan ilmu hitam yang mematikan. Meski tubuh Mang Tejo sudah renta, kekuatannya luar biasa, terbukti mampu menahan gempuran ilmu kegelapan. Pertarungan sengit itu berlangsung berjam-jam. Agus yang terluka parah, bahkan hampir terjatuh, bangkit kembali dengan semangat yang tak pernah padam. Ia ingat semua penderitaan yang dialami terminal dan orang-orang yang dipercayainya. Dengan satu teriakan yang menggema, ia mengerahkan seluruh kekuatan ajian dasawisa ketebasan terakhirnya yang membelah kegelapan, menusuk hati sang pemimpin musuh. Sang pemimpin terjatuh dengan wajah penuh kebencian, tubuhnya menghilang dalam ledakan energi hitam yang lenyap terserap cahaya biru pedang Agus. Pasukan musuh yang tersisa melihat pimpinannya tumbang, lalu mulai mundur ketakutan. Terminal Cikarang kembali aman, suasana berubah damai dengan embusan angin malam yang menyejukkan. Agus dan Mang Tejo berdiri di tengah terminal, tubuh keduanya penuh luka namun jiwa mereka merdeka dan kuat. Ini bukan hanya kemenangan kita, kata Mang Tejo pelan, tapi kemenangan untuk semua yang percaya pada keadilan dan persatuan. Agus mengangguk, menatap wajah kakek bijak itu penuh hormat. Matahari pagi mulai menyinari terminal Cikarang, mengusir sisa gelap dan membawa harapan baru. Kisah Agus Baja, preman botak dengan hati baja, dan Mang Tejo, kakek sopir truk dengan ilmu ajian dasawisa, akan dikenang sebagai legenda yang menjaga kedamaian dan kehormatan di terminal itu untuk selamanya.